Fahrul Onya Jadi yang lima berbuka nih Pak. Robbal Alamin. terlalu kedekatan. Amin ya Rabbal Alamin. Kok bisa gitu ya? Ya anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Kelas 1, kelas 4A sudah hadir? Ada? Sudah Ustaz. Hadir. Ada 4B? Hadir Ustaz, hadir. 4B ada? Hadir? Hadir. 4C sudah hadir? 4C? Hadir. Alhamdulillah. Kelas 4D sudah hadir? Hadir. 4D? Alhamdulillah ada ya. Jadi ada semuanya kelas 4A, B sampai D sudah ada. Alhamdulillah. Sekarang kita buka bersama-sama buku paket fikihnya. Ya, buku paket fikihnya halaman 85. Ya, halaman 85. Sudah. Mana ya? Bentar ya. Nah, halaman 85 sudah dibuka semuanya. Nah, kita belajar tentang puasa sunnah. Ya, kelihatan anak-anak? Kelihatan. Alhamdulillah ya. Tentang pengertian puasa sunnah dibuka bersama-sama buku paket fikihnya halaman 85. Nah, sebelum itu kita harus mengerti tentang pengertian puasa sunnah terlebih dahulu. Pengertian puasa sunnah ya, kemarin sudah Ustadz jelaskan sedikit bahwa puasa secara bahasa itu artinya menahan ya, menahan. Kalau bahasa Arabnya yaitu al-imsak ya, yang artinya adalah menahan. Nah, itu bisa digarisbawahi yang penting-penting. Sedangkan secara syar'i yaitu bermakna menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa mulai terbitnya fajar atau subuh hingga terbenamnya matahari dengan disertai dengan niat ya, disertai dengan niat. Itu adalah puasa. Jadi puasa itu menahan ya, menahan diri dari segala sesuatu. Yaitu segala sesuatu apa? Segala sesuatu yang membatalkan puasa. Seperti makan, minum, itu harus ditahan. Dari sejak kapan? Yaitu sejak terbitnya fajar atau subuh, sebelum subuh. Nah, itu terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Itu yang dinamakan puasa. Ustadz, kalau sampai duhur itu berarti bukan puasa, bukan ya. Jadi tidak ada namanya puasa duhur, puasa asar, itu tidak ada. Adanya itu belajar ya, belajar puasa. Berarti kalau ketika kalian masih kelas 1 dulu, kelas 2 belajar sampai puasa sampai duhur, itu bukan puasa duhur, tapi belajar puasa biar terbiasa. Itu adalah pengertian puasa. Kemudian kita belajar tentang puasa sunnah, yaitu ada macam-macam puasa sunnah. Ya, macam-macam puasa sunnah harus kalian ketahui. Tapi sebelum itu kalian harus tahu apa sih sunnah itu. Nah, apa sunnah? Ada yang tahu? Bila dikerjakan dapat pahala, bila tidak dikerjakan tidak mendapat pahala. Pinter, ya itu sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala ya. Kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa ya, tidak berdosa. Nah, itu adalah pengertian sunnah ya.
Macam-macam puasa sendiri itu ada berapa ya? Ada 4. Nah, di sini ada 4 ya, dijelaskan ada 4. Kalau di buku ini ya, kita belajar yang pertama puasa sunnah, yaitu yang pertama adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal. Nah, itu hukumnya sunnah. Puasa 6 hari pada bulan Syawal itu hukumnya sunnah ya, diingat-ingat. Hadisnya bagaimana? Bunyi hadisnya kok itu sunnah? Nah, ini an Abi Ayyuba Ansori radhiyallahu an annahu haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadana summa adba'ahu sitan min syawalin kana kasyamid dahri rawahu Muslim. Artinya apa? Nah, ini. Barang siapa berpuasa Ramadan lalu diiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah ia telah berpuasa sepanjang masa. Nah, halaman 86. Ya, itu. Jadi orang kalau melakukan puasa sunnah bulan Syawal 6 hari, itu pahalanya itu digandakan, dilipat gandakan pahalanya itu seperti kita telah berpuasa selama 1 tahun lamanya ya. Itu adalah pahalanya ya, pahalanya banyak sekali seperti puasa selama satu tahun. Tapi perlu diingat ini hukumnya sunnah, sedangkan puasa Ramadan itu wajib ya. Jadi jangan sampai kalian berpikir, wah aku gak puasa Ramadan, aku puasa 6 hari di bulan Syawal saja, itu kan puasanya pahalanya banyak. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi dua-duanya kalau bisa itu dilakukan ya, puasa Ramadan juga, puasa sunnahnya juga. Tuh. Kemudian pelaksanaannya kapan itu Ustadz? Nah, pelaksanaannya dilihat. Nah, ini. Pelaksanaan puasa 6 hari pada bulan Syawal itu dapat dilakukan kapan saja ya. Yang penting itu di bulan Syawal dan bukan di hari raya Idul Fitri. Ketika sholat Idul Fitri, ya itu diharamkan, tidak boleh puasa ya, itu tidak boleh. Tapi kalau di bulan Syawalnya itu boleh. Pokoknya tidak di hari raya Idul Fitri itu tadi ya. Berapa hari? 6 hari ya. Puasanya itu dilakukan berturut-turut dari tanggal berapa? Tanggal 2 ya. Tanggal 2 sampai tanggal 7 atau boleh dilakukan berselang-seling. Puasa besoknya tidak, besoknya puasa lagi. Habis puasa besoknya tidak, besoknya puasa lagi. Itu boleh selama 6 hari. Asalkan jangan melakukan puasa di tanggal 1 Syawal ya. Karena di situ adalah ketepatan pada hari raya Idul Fitri. Itu tidak dibolehkan untuk berpuasa. Ya, itu adalah tentang pengertian puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ustadz lanjutkan. Kemudian yang kedua ada namanya puasa hari Arafah. Ya. Kapan itu dilakukan puasa hari Arafah? Itu dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah ya, 9 Zulhijjah. Itu hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah, ingat-ingat. Ya, jadi puasa hari Arafah itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Ingat-ingat, itu digarisbawahi biar kalian ingat ya. Puasa hari Zulhijjah merupakan puasa sunnah bagi umat Islam yang sedang tidak melakukan haji. Nggak ada suaranya. Tidak ada suaranya? Dengar suaranya Ustadz? Ada Ustadz. Oh, ada. Ustadz lanjutkan ya. Masih halaman 86. Halaman 86. Sudah sampai di puasa hari Arafah ya. Diingat-ingat, digarisbawahi. Puasa hari Arafah itu dilakukan pada tanggal 9
Dzulhijjah, yaitu bertepat pada ketika umat Islam itu sedang haji, dan orang yang tidak haji itu melakukan puasa Arafah, ya. Itu bagi mereka yang menunaikan ibadah haji itu tidak berpuasa karena mereka sedang melakukan wukuf di padang Arafah yang merupakan salah satu rukun haji, ya. Itu diingat-ingat. Kok tanggal 9 Zulhijjah? Kenapa sih kok tanggal 9 Zulhijjah? Diingat-ingat. Nah, ini biar kalian tahu. Karena pada tanggal 9 Zulhijjah itu merupakan tanggal pertemuan Nabi siapa? Nabi Adam dengan Ibu Hawa, ya. Pada tanggal 9 Zulhijjah itu pertemuannya Nabi Adam dengan Ibu Hawa yang pertama kali di dunia. Yang sebelumnya itu Nabi Adam dan Ibu Hawa itu dulunya ada di surga, tapi karena melakukan kesalahan, karena melanggar aturan dari Allah, akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi atau ke dunia. Nah, itu makanya itu tanggal 9 Dzulhijjah itu kita disunahkan untuk berpuasa, ya. Nabi Adam diturunkan di mana? Nah, ini kalian biar tahu. Nabi Adam itu diturunkan di Hindustan atau India, atau kalau sekarang itu Pakistan, ya. Itu sedangkan Ibu Hawa itu diturunkan di Jeddah atau Arab Saudi, ya. Mereka saling mencari selama bertahun-tahun, dan bertemunya Nabi Adam dengan Ibu Hawa itu saling bertemu itu berada di Jabal Rohmah. Itu di stabilo, di garis bawahi biar kalian ingat, ya. Bertemu itu di Jabal Rohmah, ya. Gimana itu? Assalamualaikum, Di Ustaz. Jabal Rohmah, yaitu pada Waalaikumsalam. Orang yang berpuasa, nah ini biar kalian tahu apa sih hikmahnya, apa manfaatnya, biar kalian tahu. Orang yang berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah itu akan dihapus dosanya, ya. Dihapus dosanya selama setahun, yaitu setahun yang lampau dan setahun yang akan datang. Itu dihapus kalau puasanya itu ikhlas, harus dilandasi dengan perasaan, dengan niat yang ikhlas. Ingat-ingat, ya. Kemudian Ustadz lanjutkan, dilihat halaman 87, ya. 87. Nah, ini sering kita lakukan, yaitu ada namanya puasa hari Senin dan Kamis, ya. Puasa hari Senin Kamis itu hukumnya sunnah. Ingat-ingat, hari ini hari Kamis. Kalau kalian itu sekarang berpuasa, itu kalian juga mendapatkan pahala, ya. Boleh puasa hari Kamis, boleh, ya. Puasa Senin boleh, karena Senin Kamis itu hukumnya sunnah bagi orang-orang yang berpuasa itu, ya. Ingat-ingat. Ustadz lanjutkan. Puasa hari Senin Kamis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kepada kita untuk melakukan puasa pada hari Senin dan Kamis, ya. Karenanya sebagai Muslim yang taat hendaklah kita membiasakan untuk berlatih puasa pada hari Senin dan Kamis. Puasa hari Senin dan Kamis itu dapat menumbuhkan jiwa sosial. Nah, ini manfaatnya, dan kasih sayang kepada orang yang tidak mampu, ya. Itu jadi kalau kita itu sering melakukan puasa sunnah Senin Kamis, perasaan kita itu akan tumbuh jiwa sosial, ya. Jiwa sosialnya itu bagus, ya. Maksudnya apa? Kasih sayangnya itu bagus, ya. Sayang kepada orang tua itu bertambah, sayang kepada temannya itu bertambah, sayang kepada ustadz-ustadanya itu bertambah, jiwa sosialnya itu bagus, merasa kasihannya itu juga cepat, ya. Kalau ada orang seumpama orang ini kasihan, itu perasaannya itu akan muncul, ya. Assalamualaikum. Itu adalah salah satu manfaat puasa Senin Kamis. Selain itu, nah ini puasa Senin Kamis itu juga
berguna bagi seorang pelajar seperti kalian, seperti Ustadz juga masih belajar ya, biar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Waalaikumsalam. Ya, itu adalah puasa hari Senin, Kemis. Yang terakhir itu ada puasa hari Asyura ya, puasa Asyura ya. Ini halaman 87 ya, masih dibuka halaman 87 yang paling bawah itu. Puasa hari Asyura itu merupakan puasa sunnah yang dilakukan setiap pada tanggal berapa? Ini kalian baris bawahi, yaitu pada tanggal 10 Muharram ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kepada umatnya itu melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram ya. Itu hukumnya sunnah. Oleh karena itu kita sebagai umatnya Rasulullah sebaiknya kita berusaha untuk melakukan anjuran tersebut ya. Ingat-ingat. Nah, selain itu perlu kalian ketahui bahwa puasa hari Asyura itu juga ada hikmahnya ya. Jika kita melakukan puasa hari Asyura dengan tulus dan ikhlas, nah, kalian buka halaman 88. Nah, maka Allah itu akan menghapus dosa kita setahun yang telah lampau, setahun yang telah lewat, itu akan dihapus oleh Allah ya. Yang penting kita tidak boleh melakukan dosa lagi. Tapi kalau kita berpikir, aku puasa Asyura aja gak apa-apa melakukan dosa, besok kan akan dihapus lagi sama Allah. Wah, itu tidak dihapus malahan sama Allah karena disengaja ya. Jadi ada syaratnya, kita melakukan puasa Asyura kemudian akan dihapus sama Allah dosa-dosanya itu kalau kita melakukan puasa dengan ikhlas. Selain itu kita harus bertaubat, tidak melakukan dosa itu lagi ya, itu ya. Jadi itu adalah hikmahnya puasa hari Asyura ya. Selain 4 macam puasa sunnah tersebut, masih ada puasa sunnah yang lain ya, masih ada. Misalnya puasa 3 hari pada tanggal bulan Ayyamul Bait, yaitu pada tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 di bulan Hijriah, itu juga sunnah ya. Kemudian puasa Nabi Daud itu selang-seling. Sekarang puasa, besok tidak, besoknya puasa, besok tidak, besoknya puasa, besok tidak. Itu namanya puasa Daud. Itu juga namanya hukumnya sunnah, puasa sunnah ya. Tapi kalau puasa setiap hari Ustadz boleh? Wah, tidak boleh ya, itu. Tidak boleh kalau kita puasa setiap hari, puasa terus seumur hidup puasa terus, itu tidak boleh ya. Itu adalah tentang puasa sunnah. Kemudian tata caranya, biar kalian harus tahu tata caranya, cara berpuasa itu bagaimana. Nah, ini harus kalian ketahui. Halaman 88. Pada dasarnya tata cara pelaksanaan ibadah puasa sunnah itu sama dengan ibadah puasa wajib dalam bulan suci Ramadan. Hanya saja ada yang membedakan, yaitu pada apanya? Pada niatnya ya. Kalau niat puasa sunnah dengan puasa Ramadan itu tentu saja jelas berbeda ya. Ingat-ingat. Kalau niat berpuasa itu pasti sunnatan lillahi ta'ala, dan waktunya itu pun juga bisa berbeda. Maksudnya apa? Dilihat yang A, niat berpuasa ya, ini khusus untuk puasa yang sunnah itu kita diperbolehkan berniat puasa setelah fajar terbit ya, tapi apabila sebelumnya kita itu belum makan. Contoh, nah, sekarang kan hari Kamis ya, sekarang hari Kamis. Ada puasa apa hari Kamis? Puasa Senin Kemis. Ada puasa Kemis ya. Boleh puasa? Boleh. Seumpama kalian sekarang, nah, dari tadi malam sampai sekarang ini belum makan, belum minum, kalian boleh berpuasa? Boleh. Tapi belum niat Ustadz, boleh? Boleh ya. Masih boleh. Sekarang niatnya sekarang boleh ya. Nah, itu masih diperbolehkan. Itu kalau
niat berpuasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan, nah, seumpama tadi malam belum niat, tadi sahur belum niat, kemudian kalian niatnya sekarang siang, itu tidak boleh ya. Nah, itu perbedaannya. Kemudian yang kedua adalah sahur ya. Ini sebelum melakukan ibadah puasa kita disunahkan makan sahur, itu sama ya, itu tata caranya yaitu niat, kemudian sahur. Yang C yaitu menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, itu sama, puasa Ramadan, puasa sunnah itu menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kemudian yang D yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, zikir, dan tahmid. Nah itu. Kemudian yang terakhir yaitu menyegerakan untuk berbuka. Yang terakhir yaitu tentang hikmah puasa sunnah. Hikmah-hikmahnya itu apa? Hikmah-hikmahnya itu ada 5. Ya. Yang pertama, nah, dilihat yang A, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Hikmahnya itu kita bertambah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu adalah hikmahnya. Yang kedua adalah puasa sunnah merupakan janji seorang muslim ya untuk ketaatannya kepada Allah. Kemudian yang ketiga yang C, dilihat puasa sunnah itu juga menimbulkan kecintaan dan keridhaan Allah itu kepada kita, kepada orang yang sering melakukan puasa sunnah. Kemudian yang D, puasa sunnah juga menjadikan sebab terkabulnya doa. Kalau kalian doa-doanya itu ingin terkabul, maka kita diperbanyak untuk melakukan puasa sunnah. Tapi perlu diingat, jangan melakukan puasa sunnah saja, tapi melakukan puasa wajib atau puasa Ramadan itu juga harus dilakukan. Yang terakhir, yaitu puasa sunnah itu juga menjadi sebab keberuntungan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi adalah penjelasan dari Ustadz Isti, dan dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah ya. Jadi diingat-ingat. Nah, minggu depan itu akan ada daily test ya, daily test fikih. Harus kalian pelajari. Sebelum Ustadz tutup, Ustadz mau bertanya, coba sudah hafal atau belum tentang materi ini tadi ya. Ingat-ingat, coba sebutkan macam-macam puasa sunnah. Apa saja? Tadi ada 4 puasa sunnah, dijelaskan tadi. Puasa 6 hari bulan Syawal. Hari bulan Syawal. Puasa Ramadan. Puasa Arafah. Ya, puasa hari Asyura. Puasa Arafah. Kemudian ini. Bentar, lanjutkan. Puasa hari Arafah itu dilakukan pada tanggal berapa? 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah, pinter. Kalau puasa hari Asyura dilakukan pada tanggal berapa? 10 Muharram. Nah, kemudian hikmahnya atau manfaatnya puasa hari Arafah itu bagaimana? Puasa setahun yang lampau. Akan dihapus dosanya Setahun yang lalu. tahun yang lampau juga yang akan datang. Jadi 2 tahun. Tahun yang kemarin dihapus, tahun yang akan datang itu juga dihapus. Kalau hikmah puasa Arafah. Kalau hikmah puasa Asyura apa? Puasa Asyura hikmahnya dosanya dihapus. Nah, dihapus setahun yang telah lampau. Kalau hikmahnya puasa Senin Kemis, hikmahnya apa? Puasa Senin Kemis. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang bermanfaat, menumbuhkan jiwa sosial itu ya. Silakan dipelajari lagi. Nah, ini terakhir pertanyaannya Ustadz. Kalau puasa sunnah
kemudian lupa tadi malam belum niat pada waktu pagi ini boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Kalau puasa Ramadan tadi malam lupa kemudian niat pada pagi boleh. Itu bedanya puasa sunnah, puasa dan Ustadz akhiri, tapi sebelum itu marilah kita berdoa bersama-sama membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ma qara'tu farzuqni ilayya min da'ati ilayhi wala tansanihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Untuk doa penutup majelis, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum.